Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan terutama anak-anak sahabat-sahabatnya Yesus yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus yang telah lahir. Kalau kita mencintai anak dan betul menyayanginya, mungkin perayaan Ekaristi hari ini tidak boleh dilewatkan oleh para pasutri atau keluarga. Karena langka ada martir anak. Langka kita punya waktu dan kesempatan untuk secara khusus mendoakan anak-anak yang telah mati tanpa bersalah. Kalau mau jujur, kita yang hidup di zaman modern ini, mungkin juga banyak terjadi pembunuhan. Hal itu nyata dari betapa langkahnya anak-anak di zaman ini. Kemarin kita sempat ngobrol di Gumrih tentang TK dan SD yang ada di sana dengan Romo Liber bersama frater. Apa yang menjadi kesulitan lembaga pendidikan Katolik sekarang? Bukan hanya Katolik, tapi juga semuanya, yaitu kesulitan mendapatkan anak. Kenapa sulit mendapatkan anak? Karena orang rata-rata tidak mau punya banyak anak. Sementara di sisi yang lain, banyak juga yang sangat merindukan punya anak. Waktu selesai memberkati batu pertama untuk rumahnya Adi Subur, kami ngobrol sambil ngopi. Dan dia bercerita tentang dia sudah punya 3 anak, makanya dia harus bangun rumah. Lalu saya guyonin, bagaimana, cukup 3? Dia bilang, cukup Romo. Saya dikirimin sebuah TikTok oleh Lina bahwa jangan sampai membuat
orang yang sudah atau perempuan yang sudah berumur 30 tahun melahirkan lagi. Saya lalu bilang, baik juga. Tapi kalau Tuhan masih memberikan, kenapa ditolak? Lalu saya bilang, mungkin karena ini zaman dulu. Tetapi dulu juga orang tua saya merindukan anak perempuan setelah nomor 1, 2, dan 3 itu berturut-turut laki. Lalu berjuanglah mereka untuk mendapatkan perempuan dan dapatlah perempuan nomor keempat. Setelah itu pinginnya tambah lagi supaya seimbang. Tahu-tahu yang muncul lagi laki 2 orang. Kemudian berturut-turut muncul 3 orang perempuan sehingga jumlah kami itu 9, 5 laki-laki, 4 perempuan. Kami semua hidup dan sekarang sudah besar dan dewasa dan rata-rata hidup baik. Dengan bapak cuma seorang tukang, juga kadang-kadang bertani. Ibu rumah tangga. Lalu dia bilang, iya Romo, kalau zaman sekarang susah karena semua serba uang. Karena membiayai anak sekarang itu lebih susah. Karena semua diukur dengan uang. Seandainya coba kita melihat anak itu anugerah Allah yang untuk dia hidup sangat bergantung pada rencana dan kehendak Allah, pasti kita tidak takut. Karena setiap anak itu punya rezekinya tersendiri kalau kita melihat itu sebagai anugerah Tuhan. Sayangnya sekarang orang lebih berpikir tentang ketidakrepotan daripada punya banyak anak daripada banyak. Karena lagi-lagi kembali ke materi dan uang. Bukan cinta yang mengukur anak sekarang, tapi materi dan uang, karena susah. Sebenarnya juga itu yang menjadi kesalahan terbesar kita, karena sedikit-sedikit untuk membuat anak cepat nyaman harus dikasih sesuatu yang berupa uang atau barang untuk dia bisa diam. Jadi kalau dia nangis, kasih saja jajan, masalah selesai. Kalau dia nggak nangis, buka saja HP, masalah selesai. Apakah itu ekspresi kasih sayang untuk anak? Nah, inilah yang saya maksudkan ketika di bagian awal saya bilang, di zaman ini memang tidak ada pembunuhan yang Spartan seperti yang dilakukan Herodes. Walaupun dalam arti tertentu ada saja anak-anak yang dibunuh tanpa bersalah hanya karena gengsi orang tua. Jadi Herodes membunuh anak-anak teman Yesus kan karena gengsinya saja. Dan saya rasa banyak juga orang tua yang mau tidak mau harus melakukan pembunuhan karena gengsi. Tentu di satu sisi kita memaknai peristiwa martir anak ini dalam konteks anak-anak yang dibunuh tanpa bersalah, dan semoga mereka menjadi martir dan malaikat dan diampuni. Tapi juga hal lain yang mungkin menurut saya paling penting untuk kita maknai adalah pembunuhan karakter anak. Itu jauh lebih berbahaya daripada pembunuhan anak dalam arti tertentu. Kenapa? Kalau anak dibunuh masalah selesai, yang tertinggal tinggal dosa lalu mengaku dosa. Tapi kalau anak itu ada, tapi kita tidak bertanggung jawab untuk membangun karakter yang benar, itu adalah pembunuhan halus, pembunuh berdarah dingin. Dan saya rasa banyak orang tua yang menjadi pembunuh berdarah dingin ketika dia sukses mendatangkan anak tapi tidak bertanggung jawab atas hidup anak sebagai seorang pribadi. Kalau kita bicara tentang kepribadian seorang anak, maaf, tidak bisa diminimalisir dengan materi. Kita berpikir kita sudah sukses menyayangi anak kalau apapun kebutuhan materialnya terpenuhi. Tidak, Bapak Ibu, itu namanya memanjakan. Karena yang paling penting untuk dibangun adalah kepribadian anak itu yang punya karakter apa. Lalu saya kembali ke ngobrol sama Adi. Saya bilang, Adi, tidak apa-apa kalau dikasih banyak. Saya rasa kadang-kadang kita takut dengan keterbatasan material. Tapi kalau saya lihat kau punya materi banyak juga, kau punya banyak anak juga, no problem. Tapi yang ingin saya katakan bahwa boleh kita punya anak berapa, tapi yang paling penting adalah membangun karakter anak yang benar. Jangan memanjakan mereka karena kita sudah cukup secara ekonomi. Saya bilang, saya selalu mengatakan begini kepada orang-orang yang sudah sukses merantau, ya, rata-rata yang dari Manggarai lah atau Flores. Saya bilang, kamu jangan berpikir tentang nanti anakmu dapat tanah dan rumah di mana karena kamu sukses merantau.
Jangan berpikir. Yang kamu ajarkan adalah ini rumah saya, bukan rumahmu. Kalau kamu mau ingin rumah seperti saya, sekarang belajar. Dulu bapak mama mulai dari tinggal di kos dan tidak punya apa-apa. Akhirnya kami berjuang dan bisa dapat rumah ini. Kalau kamu mau punya rumah seperti ini, dari sekarang belajar menjadi seorang pribadi yang berkarakter. Itu yang diajarkan. Jangan sekali-sekali anak pingin beli itu, beli. Mau itu, mau. Itu namanya membunuh karakter anak karena mendidik instan, bermental instan. Jangan selalu ikut mau ketika anak mau ini dan mau itu. Itu secara otomatis membuat dia merasa bahwa semua sudah oke dan beres. Dan itu tidak menciptakan daya juang di dalam dirinya. Coba dikasih tantangan bahwa untuk mendapatkan itu tidak mudah. Papa mama bekerja setengah mati. Tidak istirahat, harus lembur, pontang-panting. Coba itu yang diajarkan kepada anak, supaya ketika mereka meminta sesuatu, katakan bahwa itu tidak terlalu penting untuk dipenuhi, karena ini yang lebih penting. Coba mengajar begitu kepada anak. Itu namanya mendidik karakter. Juga tidak bisa kita menafikan kenyataan bahwa kalau bicara tentang pembangunan karakter, itu berarti jiwa anak. Dan seorang pribadi itu mencakup badan dan jiwa. Oke lah, secara badani dan biologis Anda bisa memberi mereka makan sampai mereka kelihatan gemuk dan gembrot. Anda sukses menjadi orang tua dan Anda bangga karena Anda bisa memberikan anak Anda makan. Tapi ketika satu kali dibentak dan dia loyo, apa Anda rasa Anda sukses? Karena ketangguhan pribadi tidak diukur dari besarnya badan seorang anak, tapi nyali yang ia miliki untuk tahan banting dan tahan uji. Itulah berkarakter. Punya jiwa petarung, bukan berani melawan, tapi tangguh. Begitu dia sakit, dia tidak terlalu mengeluh, dia tahan. Saya bayangkan dulu kita masih kecil, dan bapak ibu yang sekarang sudah tua juga pasti pernah kecil, apalagi kalau tinggal di kampung. Dulu itu tidak ada kita sakit-sakit, dan kalau sakit ke rumah sakit. Yang kita main apa? Lumpur, main karet, main kemiri, main macam-macam yang bersifat deru-debu. Tangguh kita, kuat. Tapi coba anakmu sekarang, karena dikasih makan instan, mie dan apa-apa yang instan, sedikit saja dia kepanasan dan demam, Anda harus bawa dia ke UGD, ke rumah sakit. Kenapa? Tidak punya jiwa petarung. Yesus dibangun untuk memiliki jiwa petarung. Dari mana itu dimulai? Ketika di dalam kandungan Maria, ia sudah dididik untuk berkarakter petarung dan berpasrah kepada kehendak Allah. Tidak bisa kita mengingkari kenyataan ketika Yesus kemudian mempunyai prinsip hidup, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Waktu ia mengalami sebuah pergolakan hidup di Taman Getsemani, itu kan warisan dari ibunya Maria. Ketika pertama kali ia ditawarin untuk mengandung Yesus, dia bilang apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu secara tidak langsung membangun karakter Yesus, karena secara psikologis seorang pribadi manusia karakternya sudah terbentuk ketika ia sudah dibuahi di dalam rahim ibu. Maka kepada para ibu hamil sering saya mengajak untuk jangan cengeng ketika hamil. Karena itu sangat mempengaruhi anak yang ada di dalam kandungan. Bahkan bila perlu kalau lagi hamil rajin-rajin ke gereja, jadi lektor, jadi pemazmur, supaya anak yang ada di dalam kandungan juga nanti punya rasa cinta kepada gereja. Bisa menjadi pemazmur, bisa menjadi penyanyi, bisa menjadi lektor. Jadi inilah cara membangun karakter. Terlambat kalau kita membangun karakter anak setelah ia lahir. Itu makanya kenapa kita butuh lembaga pendidikan juga untuk membantu. Karena kita tidak mampu, karena mereka ketika sudah keluar susahnya mengatur mereka. Untung kalau lembaga pendidikan itu punya karakteristik. Tapi kalau tidak, apa yang terjadi dengan anak kita? Ya kalau mau jujur, kita bisa membanding-bandingkan karakter anak-anak kita yang dididik di sekolah yang punya karakter yang jelas dan sekolah-sekolah maaf saja,
sekolah-sekolah negeri yang tidak terlalu memperhatikan karakteristik. Coba lihat pendidikan seminari. Mau kurikulum dibombardir berapa kali, seminari tetaplah seminari. Kenapa? Punya karakter yang jelas. Dan saya rasa bukan karena seminari, karena pertama-tama kepribadian seorang dibangun di dalam keluarga. Dan Yesus memiliki kepribadian yang dibangun di dalam keluarga yang tidak mudah. Ia anak tukang kayu. Ia tahu suka dukanya bagaimana orang tuanya berjuang. Begitu sudah dikandungi, ada banyak perguncingan dan gosip yang mengganggu kenyamanan jiwa Maria. Tapi Maria tetap percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan, dan karena itu ia tetap bersukacita dalam Tuhan. Ketika mau dilahirkan, Yesus itu kan ditolak di rumah-rumah. Jadi ia sudah menemukan penolakan ketika ia sudah akan dilahirkan. Dan sebagai bayi yang sudah sadar di dalam perut ibunya, dia tahu bahwa dia ditolak. Tapi itulah yang menguatkan Yesus ketika kemudian ia juga ditolak di kampung halamannya. Kan kita ingat bagaimana Yesus bilang, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Dan ia tetap bahagia menghadapi kenyataan itu karena waktu di dalam perut ia sudah mengalami penolakan. Kemudian Yesus dihadapkan dengan pengadilan dan ancaman pembunuhan, kemudian dia mati disalib. Ia tetap kuat, ia tidak ciut, ia tahan banting dan tahan uji. Kenapa? Di dalam waktu ia sudah masih bayi, ia sudah ada dalam genggaman ancaman pembunuhan Herodes. Sehingga karakter itu membangun pribadi Yesus menjadi seorang yang betul-betul tangguh, tahan banting dan tahan uji. Kita lalu kemudian menemukan Yesus sebagai pribadi yang makin cerdas. Pada saat umur 12 tahun, ia sudah bisa adu argumen dengan para ahli Taurat di Bait Allah. Betapa orang menemukan ia cerdas. Tapi lagi-lagi, apa yang membuat Yesus cerdas? Karena ia dijiwai oleh roh, otaknya diterangi oleh roh. Dan orang cerdas adalah orang yang otaknya diterangi oleh roh. Beda sama orang pintar. Banyak orang pintar, tapi ketika otaknya tidak diterangi oleh roh Allah, maka ia salah memanfaatkan kepintaran itu untuk menyombongkan diri, untuk membanggakan diri, bahkan untuk merusakkan orang lain. Mungkin pernah kita dengar ketika orang jadi teroris itu orang pintar, orang menjadi koruptor itu orang pintar. Tidak ada orang berani korupsi kalau dia tidak otaknya main, otaknya pintar. Orang jadi teroris dia otak pintar, pintar merakit bom. Tapi apakah itu baik? Tidak. Kenapa? Pintar tapi tanpa spirit. Tanya mereka frater-frater, atau seperti yang saya ceritakan kemarin, bagaimana pengalaman saya ketika baru awal belajar filsafat. Saya mengalami sebuah kesulitan dan harus ingin minta mundur, tetapi kemudian berdoa dan mencoba melengkapi otak yang ada dengan Roh Kudus. Dan Yesus menjadi cerdas karena roh. Bapak Ibu, karakter pribadi anak tidak bisa dipungkiri, bisa dibangun dengan baik kalau menjaga hidup rohani. Hanya ketika anak-anak punya hidup rohani yang baik, pasti otaknya encer dan cerdas. Seluruh jalan hidupnya akan dilalui dengan baik. Jadi untuk kita paling penting dari pesta martir kanak-kanak suci ini adalah mari kita menyadari bahwa anak itu anugerah Allah. Dan karena itu jangan kita memaksa untuk mendidik anak sesuai dengan kemauan dan selera kita tanpa membiarkan campur tangan Tuhan bekerja. Mari kita menumbuh kembangkan anak-anak kita dengan kesadaran bahwa mereka adalah buah cinta kita, tapi anugerah Allah yang perlu kita rawat secara jasmani dan rohani. Di rumah kita kasih makan, tapi perlu bawa ke gereja untuk kasih makan rohani. Kita tidak mungkin serta-merta punya anak yang mencintai Tuhan dan gereja tanpa dibiasakan untuk dibawa ke gereja. Jadi kalau saya sendiri mengalami bahwa menjadi pribadi seperti ini itu karena sudah dibuat seperti itu oleh orang tua.
sudah dibikin menjadi pribadi yang tangguh. Satu kali waktu saya masih sangat kecil, bapak saya kan biasa ikut main caci itu. Dan karena dia masih muda, saya masih kecil, biasalah gaya bapak-bapak muda itu ngeri juga. Saya kan merasa sense of belonging itu, punya bapak. Dan saya tidak mau banyak cewek-cewek ganggu bapak saya. Tapi kan dia main caci memang harus bergaya. Dan saya selalu lengket. Akhirnya satu kali ketika dia main caci, saya menangis sampai terbanting-banting di tanah. Nah, apa yang terjadi? Saya yang dipukul di depan orang banyak. Nggak apa-apa. Itu yang membuat saya menjadi tangguh dan paham bahwa menjadi anak harus menghargai orang tua. Menjadi anak jangan sampai kita yang mengatur orang tua. Orang tua yang mengatur kita. Nah, Bapak Ibu, kalau mau jujur, efek dari kegagalan kita membangun karakter anak adalah anak susah nurut, anak susah diatur, bahkan anak mengatur orang tua ketika dia sudah besar. Kan gitu. Hampir zaman ini susah sekali menemukan anak yang turut dan taat kepada orang tua. Apalagi kalau dia sudah punya pendapatan bagus, nasib orang tua ada di tangannya. Dia semua yang mengatur. Nah, ini karakter yang salah. Dan lagi-lagi susah menemukan anak yang gampang diajak sekarang. Yang ada adalah anak yang mudah membangkang. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka begitu? Kembali ke bagaimana kita membangun karakter anak. Maka percaya tidak percaya, Allah bisa karena biasa. Anak-anak kita pun juga punya karakter yang baik kalau kita membiasakan mereka untuk berkarakter baik. Dan pembangunan pribadi yang utuh harus mencakup jiwa dan raga, tubuh dan rohani. Kita sering memperhatikan kepentingan biologis dan kebutuhan jasmani anak-anak, itu oke, mungkin karena kita mampu. Tapi apakah kita memperhatikan hidup rohani mereka? Ketika anak kita cerdas, ketika mereka bisa berpikir dewasa, ketika mereka punya keseimbangan rohani yang baik, kita tidak usah takut dengan hidup mereka. Kesadaran itu akan membantu mereka menjadi pribadi yang dewasa. Ketika ia berpikir dengan hati yang bijak, ketika Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, kita tidak usah takut. Dia bisa akan lebih bijak dari kita. Dan itu berarti ia punya masa depan yang bagus. Tidak usah takut. Inilah yang perlu kita bangun, ini yang perlu kita jaga, dan jangan sampai kita menjadi Herodes zaman ini yang menjadi otak di balik pembunuhan karakter-karakter anak. Semoga Tuhan memberkati.